Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Dwi Putri. Saya akan menjelaskan kesimpulan konsep akidah dalam Islam. Konsep akidah dalam Islam adalah landasan utama iman yang mengikat hati umat muslim. Akidah mencakup keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan takdir. Konsep tauhid menjadi pijakan utama dalam akidah dengan 3 aspek utama, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Penting bagi umat muslim untuk memahami dan mengamalkan akidah yang benar, menjauhi bid'ah dan kesesatan, serta menjaga akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang konsep akidah dalam Islam. 1. Ibadah kepada Allah. Sebagai contoh, menjalankan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji. 2. Menghindari syirik. Contohnya adalah tidak mempersekutukan Allah dengan menyembah selainnya atau meminta pertolongan kepada selain Allah. 3. Mengamalkan akhlak yang islami, misalnya menjaga kejujuran, kesopanan, tolong-menolong, dan kesabaran dalam berinteraksi dengan orang lain. 4. Menjaga kesucian hati. Akidah yang benar mengajarkan pentingnya menjaga kesucian hati dan menjauhi perbuatan dosa. Ini dapat tercermin dalam menjaga kebersihan hati, tidak terlibat dalam gosip atau fitnah, dan menghindari perilaku yang merusak diri sendiri dan orang lain. 5. Meningkatkan pengetahuan agama, misalnya membaca dan mempelajari Al-Quran, hadis, dan karya-karya ulama untuk memperdalam pemahaman tentang akidah. 6. Menjaga hubungan dengan sesama umat muslim. Akidah yang benar mendorong persatuan dan kesatuan umat muslim, maka penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama umat muslim, menghormati perbedaan, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat persatuan. Dan ketujuh yaitu mendidik generasi muda, contohnya memberikan pendidikan agama yang baik dan membimbing anak-anak dalam memahami dan mengamalkan akidah yang benar, merupakan salah satu aspek penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari meliputi semua aspek kehidupan, baik dalam ibadah, perilaku, hubungan sosial, dan pendidikan. Dengan memahami dan mengamalkan akidah yang benar, umat muslim dapat hidup sesuai dengan ajaran Islam dan menjalani kehidupan yang bermakna. Ayat dan hadis yang berkaitan dengan konsep akidah dalam Islam diantaranya: 1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1, 2, 3, dan 4. 2. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ketiga, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami telah menurunkan bersama mereka Alkitab dan keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Keempat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Hadis Nabi Muhammad SAW. 1. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu Maha Mulia dan Maha Pemurah. Dia tidak suka terhadap perbuatan buruk dan perbuatan yang tercela. Maka berbuatlah yang baik dan sempurnalah perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Kedua, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, sedangkan malu juga termasuk bagian iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia berkata baik atau diam.
Hadis riwayat Bukhari. Keempat, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan memberikan pemahaman dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu diingat bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut hanya sebagian kecil dari banyak sumber akidah dalam Islam. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi wabillahi taufiq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.